sudah pasti. Pasti atau masih ragu, Bu? Kalau iblis itu di neraka? Pasti. Berarti dia itu, iblis itu kondisi psikologisnya adalah gelisah. Gak bisa tidur, kemudian cemas, kemudian was-was, ya, kemudian was-was. Kalau secara hukuman Pak, panjenengan yang pernah sekolah dulu di SMP, di SD, di SMA, panjenengan dihukum seorang diri dan dihukum konsone oke, penak mana Pak? Konsone oke, sendiri mungkin berdiri di tengah lapangan gitu, mungkin secara psikologis kok aku dewean ya. Secara psikologis. Tapi nek konsone oke Pak, gimana psikologisnya? Malah iso guyu, malah iso gocek karo kancane. Malah iso gocek karo kancane. Seperti itulah kondisi iblis secara psikologis. Makanya dia berusaha untuk kemudian mengajak sebanyak mungkin tadi alat uji yang membuat dia itu tersungkur, yang membuat dia itu terhinakan, yang membuat dia itu dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Apa alat ujinya iblis? Yaitu Adam alaihis salam. Berarti dia kondisinya marah dengan alat uji. Marah dengan alat uji. Sekarang ibu-ibu kalau tak ngerti, panjenengan dada garwo, Bu, dada garwo. Panjenengan meyakini enggak garwane jenengan itu ujian untuk jenengan, dan jenengan juga menjadi ujian buat garwane jenengan? Meyakini enggak, Bu? Meyakini. Kalau panjenengan nesu sama garwane jenengan, berarti jenengan marah sama alat uji. Kalau di sekolahan alat ujinya berupa apa? Kertas, ya. Kemudian kalau jurusannya mesin, berarti alat ujinya berupa mesin. Kalau orang sakit, berarti alat ujinya berupa sakitnya. Nih, kondisi iblis, dia marah sama alat ujinya, Bu. Alat ujinya apa? Adam alaihi salam disuruh untuk apa? Untuk sujud. Disuruh untuk sujud. Dia marah dengan alat uji. Sampai sekarang iblis dia tidak bisa tidur, Pak. Walaupun manusianya sudah tidur, alat ujinya sudah tidur, dia tidak bisa tidur, menyusun strategi terus, mengevaluasi hasil kerjaannya. Wong iki tak bodoh nganggo iki kok ora iso. Ganti lagi. Ustadz iki tak bodoh nganggo iki kok ora iso. Besok ganti tema lagi. Besoknya lagi, ganti lagi, gak iso lagi, dievaluasi lagi. Seperti itu terus kondisi psikologisnya iblis. Nah ini. Gak iso turu. Supaya nanti apa? Bisa ketawa-ketawa dengan temennya yang banyak tadi, dihukumnya karepe wong akeh, kancane oke, biar gak patek kroso. Artinya iblis ada dendam dengan alat uji, yaitu Adam alaihis salam. Adam wis rampung, wis lulus, anak cucune. Wah, ini anak cucunya. Nanti panjenengan ya berusaha untuk disesatkan sama iblis. La aqala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Qala fa bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku, nih, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.
di setiap persimpangan jalan Bapak Ibu panjenengan nanti akan diberikan was-was sama setan di persimpangan jalan. Kalau Ustadz saya dulu pernah mengajarkan, Rasulullah saat menjelaskan Shiratal Mustaqim itu Rasulullah membuat satu peta, membuat satu garis lurus, Pak. Garis lurusnya mungkin kalau digambarkan seperti ini. Kalau digambarkan, ya, bahkan seperti ini. Membuat satu garis lurus, ya, membuat satu garis lurus kayak gini. Ini untuk menjelaskan Shiratal Mustaqim. Nah, kemudian Rasulullah itu membuat garis potongan-potongannya, Pak. Buat garis potongan-potongannya kayak gini. Buat garis potongan-potongannya. Nah, ini. Baru mau berangkat pengajian ini sudah dikasih was-was dulu. Baru dan ini penake istirahat dulu. Ini baru mau berangkat kajian, Pak. Nanti di tengah pengajian ya dikasih was-was lagi. Nih, yang saya sampaikan adalah dari semua itu misalkan Ustaz itu dobos misalkan. Dalam artinya kan nggak tahu. Kan nggak tahu. Nih, misalkan nanti habis kajian aslinya ya nyatet gitu, tapi nanti catatannya nggak tahu kemana gitu, habis dicatat gitu nggak diingat-ingat lagi, nggak dimurojaah lagi di sini. Masih ada ini satu garis lurus, dan ini di persimpangan ini itu kemudian ada selalu tipu daya setan, ada selalu was-wasus syaitan. Sampai nanti di garis finish sini, Bu. Garis finish. Nanti garis finish. Garis finish. Sampai nanti di wafatnya panjenengan itu nanti yang terakhir adalah was-was yang paling tinggi adalah panjenengan dihalang-halangi untuk kemudian bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wong nek wis ora iso ngucapne kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, suul khatimah apa husnul khatimah? Suul khatimah. Suul khatimah maksudnya teng neraka apa teng surga? Teng neraka. Dadi kancane iblis, kancane setan. Tidak terkecuali yang saat ini belajar pengobatan. Belajar pengobatan terlalu menggunakan logikanya, terlalu menggunakan akalnya, hukum-hukum yang ada di muka bumi ini diantara nanti ya, diantara nanti tipu daya setan nanti di sini, Bapak Ibu. Harus hati-hati, harus hati-hati. Yang belajar filsafat mungkin diantaranya, yang belajar apapun panjenengan belajarnya, termasuk diantaranya adalah belajar Al-Quran. Apakah enggak ada gangguannya setan? Ada. Niatnya untuk kemudian menjadi qori atau qori'ah, niatnya untuk kemudian nanti dipakai lomba, niatnya nanti untuk kemudian nanti agar supaya ngimami di masjid suarane apik, habis itu nanti dapat istri orang situ. Nah, dan nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panjenengan akan dapatkan karakternya iblis itu nanti dia lebih dekat dengan karakternya perempuan daripada laki-laki. Karakternya iblis
dia tidak mau disalahkan. Ini nanti di sini Bapak Ibu. Ini kita belum membahas ujian kepada Adam ya. Mengkufuri nikmat, karakternya iblis. Terus penak-penak nggone asinan Pak, malah milih nggone neraka. Banyak nikmat yang diingkari. Satu kesalahan suami, ini Ibu harus hati-hati Bu. Satu kesalahan suami yang melalaikan ribuan kebaikan suaminya. Padahal keburukannya berapa? Satu. Nih. Kemudian tidak mengakui kesalahannya. Tidak mengakui kesalahannya. Antaranya ada ibu-ibu yang ketika di jalan ratingnya ke kanan tapi beloknya ke kiri, kira-kira nanti ketika habis tabrakan mau disalahkan nggak? Mau disalahkan. Ini panjenengan duduk di majelis taklim seperti ini bukan berarti saya menghukumi panjenengan Bu. Enggak, sama sekali tidak. Artinya akal panjenengan menyerap ilmu hari ini agar supaya nanti karakter itu bisa lepas, bisa hilang. Dan nanti Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit-penyakit yang berat itu nanti hampir rata-rata dialami oleh ibu-ibu daripada bapak-bapak. Penyakit yang berat apa? Cancer misalkan. Cancer, kanker. Laki-laki, panjenengan pernah nggak dapatkan cerita ada kanker payudara di laki-laki? Pernah? Sedikit atau banyak? Sedikit. Kalau perempuan lebih banyak. Kanker serviks, kanker mulut rahim. Yang banyak adalah perempuan. Kanker rahim. Dan juga jenis kanker yang lainnya yang saat ini masih menjadi misteri. Nanti panjenengan akan dapatkan pola ini. Dapatkan pola ini. Kanker itu Ibu, nanti panjenengan bisa catat, satu ada marah. Bisa dipastikan satu ada marah. Kemudian rasa kecewa, kemudian rasa sedih berkumpul jadi satu. Ini masalah kanker. Penyakit yang berat yang hari ini itu mungkin masih belum diketemukan obatnya. Tapi rata-rata kan nanti larinya kan ke kemo. Kemo itu untuk membunuh sel kanker yang dibunuh satu, yang dibidik satu, tapi 70.000 sel yang ada di dalam tubuh manusia itu ikut mati, ikut kena. Makanya nanti orang habis di kemo hampir rata-rata rambutnya pada rontok, pada brodol, karena selnya banyak yang terbunuh, mati. Seperti itu. Padahal akar masalahnya ada di dalam jiwa, ada di dalam psikisnya. Apa psikisnya? Marah. Nanti bisa praktekkan. Marah, kufur nikmat, kecewa, terus kemudian sedih. Terkumpul 4 jenis penyakit ini di dalam tubuh seseorang, itu nanti akan menjadi terjadinya penyakit kanker. Dan ini akumulasi Pak, biasanya Pak. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Dan saya dapatkan langsung real di lapangan 2 hari yang lalu. Saya meruqyah anak yang usianya 1 tahun, 14 hari demam, tidak cepat turunnya, enggak turun-turun Pak, 14 hari Pak. 3 rumah sakit sudah menyerah. Kata rumah sakitnya ini tidak diketemukan penyakitnya. Kalau penyakit panas Pak, itu biasanya timbulnya rasa marah. Penyakit tipe panas. Tipe panas berarti diantaranya nanti ada kolesterol, asam urat, gula darah tinggi, tensi tinggi, hipertensi tinggi. Ini biasanya ada marah. Entah disadari atau tidak disadari. Biasanya langsung saya tembak. Bu, nun sewu, ini kelihatannya
putrane panjenengan tidak juga kunjung sembuh manakala marahnya jenengan tidak diredakan. Langsung menangis Bu. Langsung menangis. Oh itu ya Ustaz ya saya. Ya itu ibu ada marah sama siapa? Iya Ustaz saya marah sama suami saya. Penyakit demam 14 dino gak mari-mari penyebabnya marah. Sing marah ibu sing loro-loro anake. Demam terus pusing di kepala itu diantaranya adalah ada marah di sini. Jenengan obati nganggo itu nawa mungkin reda 1-2 hari, tapi setelah itu nanti akan muncul lagi penyakitnya. Karena apa? Akar masalahnya tidak dipapras. Akar masalahnya bukan di sini. Akar masalahnya di mana? Di kolbu, ala wahyal kolbu. Kembalinya ke kolbu. Lah kalau pengobatan barat, pengobatan timur, mensana in corpore sano, itu sudah sangat jauh sekali dengan konsep ini. Orang yang nggak bisa tidur Pak Bu, saya pernah dapatkan pasien di Sragen nggak bisa tidur, malamnya kelisian. Mungkin ada di sini panjenengan nanti bisa konsultasi juga. Itu biasanya yang diingat bukan Allah. Bunyi ayatnya ala dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Nek atine ora tenang berarti sing diingat dudu Gusti Allah. Iso eling bojone, iso eling anake, iso eling bondone, iso eling mertuane, iso eling besane, iso eling tanggane. Iso eling duwite, iso eling bisnise. Pelisian, nggak bisa tidur, pakai obat penenang mungkin 1-2 jam bisa tidur. Apakah kemudian nanti akan seperti itu lagi? Iya, kalau tidak, yang diingat bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cemas, was-was, ya, gelisah, takut, kedinan. Yang diingat bukan Gusti Allah, berarti selain Allah. Bahkan nanti seseorang itu mengingat setan daripada mengingat Allah. Kewedian terus Bu. Nanggone omah iki isine kewedian. Itu. Oke, aku diroi. Pasti tinggal bapaknya. Pasti tinggal anak-anaknya, ibu sendirian. Malam-malam ujian Bu. Ya, hujan, mati lampu bisa. Coba. Nek panjenengan elinge Gusti Allah tenang. Nggih. Nek elinge Gusti Allah, Allah itu la ta'khuduhu sinatun wala naum. Ngantuk ae ora apa meneh tidur tilem. Ngantuk ae mboten Gusti Allah, ngantuk ae mboten. Ngantuk ae mboten. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Tidak akan memberikan madorot sekecil pun kepada diri kita ketika semua makhluk berkumpul untuk memadoroti kita ketika Allah tidak berkehendak. Dan ketika semua makhluk Allah itu kemudian ingin memadoroti kita, namun Allah tidak kehendaki, maka tidak terjadi. Kabeh makhluk Gusti Allah, langit bumi menungso ajeng wenehi ide panjenengan nek Gusti Allah dereng ngizinke dereng saged. Gak sido. Padahal wis tengah ngerti bisnisnya kendere pun tengah ajeng wani iki. Orang yang akidahnya kuat, akidahnya
tertancap mantap di dalam hatinya, dia tidak akan mudah goyah dengan apapun. Karena sing dieling-eling Gusti Allah. Gusti Allah itu sinten Bapak Ibu? Rabbul Alamin. Rabb itu artinya yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur. Nah, nanti untuk laki-laki, untuk bapak-bapak itu nanti lebih dekat godaannya setan itu lebih dekatnya kepada Adam alaihissalam. Polanya Pak, polanya dibuat sesat, ya. Kemudian nanti taubat, terus kemudian nanti sembuh. Kalau ibu-ibu nanti tidak segera sembuh, nanti ya tidak segera taubat, nanti tidak sembuh. Nih, polanya di sini. Polanya kayak gini. Kufur, tidak mengakui kesalahan, ya tidak bertaubat, azab penyakitnya berat-berat dan tahunan, hitungannya tahunan, lebih berat dibandingkan laki-laki, kemudian nanti sampai kepada kematiannya. Tapi kalau nanti dia kufur nikmat, mengakui kesalahan, kemudian dia bertaubat, kemudian rahmatnya turun, maghfirahnya turun, syifatnya turun, maka sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti Bapak Ibu panjenengan dapatkan yang sering belajar ilmu tenaga dalam yang ada jinnya, ya. Terus kemudian nanti ilmu perdukunan, lebih banyaknya laki-laki daripada perempuan. Ben dibacok nggak apa-apa, mangane geling. Laki-laki apa perempuan Bapak Ibu? Laki-laki. Nah, seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini materi singkat terkait pola penyembuhan Al-Quran. Patogen penyakit yang sesungguhnya adalah dari setan. Dari setan. Wes gak duwe prestasi, dia mengganggu yang berprestasi agar supaya nanti gagal. Nek wis gagal nanti jadi koncone, dan nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengerikan lagi adalah saat nanti Bapak Ibu semuanya menjadi objeknya khutbahnya iblis. Naudzubillah min dzalik. Objeknya khutbahnya iblis. Jadi mengkobu nek wong-wong soleh wis mlebu nang swarga, wong-wong salah wis mlebu nang neraka. Iblis itu nanti akan berkhutbah di atas mimbar yang dia itu terbuat dari api. Kemudian iblis itu ngomong, Bapak Ibu, Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah telah memberikan kepada kamu janji yang benar, dan aku memberikan kepada kamu janji yang aku ingkari. Aku tidak punya kekuasaan sedikit pun bagi kalian. Maka na'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Sedikit pun tidak ada kekuasaan bagi saya untuk kamu. Artinya setan itu tidak berkuasa atas kita, enggak berkuasa. Nah, nanti ada pertanyaan mungkin kayak gini, Bu. Loh Ustaz, kok ono wong kesurupan? Katanya setan itu tidak berkuasa sedikit pun atas manusia, karena sudah disediakan ruangnya dari manusia tadi, nginstal jin. Jadi tidak hanya aplikasi aja yang bisa diinstal, tapi jin juga bisa diinstal di dalam tubuh. Dengan cara apa? Dengan cara amalan-amalan yang itu nanti ada syiriknya dan kesyirikannya. Kemudian amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW itu nanti tidak disadari bahwa dia telah menginstal jin di dalam tubuhnya, menginstal jin di dalam jasadnya. Ini.
Fala talumuni walumu anfusakum, kata iblis. Ojo ngelak-ngelak aku. Jangan mencela aku, tapi celalah diri kalian sendiri. Aku berlepas dari kamu bahwa kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang Bapak Ibu, iblis itu masih beriman. Iblis itu masih beriman. Tentunya iman yang tauhid yang rububiyah. Qala rabbi fa bi izzatika ya Rabbku, dengan kemuliaanmu, kata iblis. La ughwiyannahum ajmain, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ingat, yang perlu digarisbawahi adalah kata-kata fa bi izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah. Artinya iblis itu sampai sekarang masih beriman. Tauhid rububiyahnya masih kokoh, Pak. Lah manusia itu kemudian berusaha untuk diruntuhkan dari sisi tauhid rububiyahnya. Rububiyah diantaranya ya Rabbul Alamin tadi, yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham ya? Kita mulai mengantuk, saya buka pertanyaan satu atau dua terlebih dahulu biar lebih hidup suasananya. Barangkali ada yang ditanyakan dari materi yang saya sampaikan ini. Bapak, mulai dari tanya.